Nah, jika teman-teman semuanya punya tape, segera siapkan timbangan ya. Kemudian kita timbang 200 gram ya, kurang lebih. Kalau tidak punya timbangan, bisa dikira-kira aja. 2 buah tape seperti ini ya. Ini 215 gram ya. Kemudian kita haluskan dengan sendok ya, atau pakai garpu ya kalau keras. Pokoknya gimana caranya supaya tape ini halus, dan jangan lupa tulang-tulangnya atau tengahnya seperti ini ya, itu diambilin. Atau bisa pakai sarung tangan seperti ini ya. Ini masih ada tulangnya, kita buang ya. Jika sahabat punya blender chopper, boleh di blender chopper biar cepat. Nah, setelah tapenya halus, kita siapkan di tempat lain ya. Kita siapkan telur 3 butir. Kita pecahkan. Dan ini kita pakai sama putih-putihnya semuanya ya. Dan kemudian masukkan gula putih sebanyak 80 gram atau 8 sendok ya. Untuk aromanya vanila bubuk kurang lebih 1/4 sendok teh ya. Susu kental manis 2 sendok makan atau 1 saset susu kental manis seperti ini ya, beli di warung banyak. Kemudian kita aduk dulu hingga gulanya larut ya. Ini kalau ada mixer boleh pakai mixer biar lebih cepat ya. Kalau tidak ada boleh seperti ini aja. Kemudian tapenya yang tadi ya kita masukkan. Ini udah lembut banget ya, 95% ya lembutnya ya. Kita aduk hingga si tapenya tidak ada yang menggumpal-gumpal ya. Kalau sedikit menggumpal ya gak apa-apa lah, cincai aja ya. Kita bantu dengan sendok, ditekan-tekan seperti ini karena ini sifatnya keras ya. Kalau tape kental gitu, maksudnya kental keras. Nah, setelah tercampur rata tapenya ya sama telurnya sama gulanya, kita tuangkan juga tepung terigu 180 gram ya. Ini saya pakai tepung terigu curah ya, yang ada di warung. Pokoknya tepung terigu segitiga biru ya. Kemudian kita tambahkan baking powder 1 sendok makan ya, 1 sendok makan. Dan baking soda juga setengah sendok makan aja, ini sedikit, ini setengahnya. Kemudian kita tambahkan susu bubuk 2 sendok makan. Tadi baking powdernya 1 sendok teh ya, bukan 1 sendok makan. Kebanyakan kalau 1 sendok makan ya. Kita aduk lagi ya. Ini kalau pakai mixer cepet ya prosesnya. Ini tinggal aduk-aduk aja, mulai keras ya. Kita aduk aja pakai spatula. Nah, ini kalau ide jualan apa aja ya, dari tape juga bisa dibikin spesial seperti ini ya. Nah, kemudian kita tambahkan minyak 100 ml atau mau pakai margarin juga bisa ya, supaya aromanya lebih mantap. Dan kita aduk lagi. Nah, ini udah cakep ya adonannya, percis kayak yang bikinnya. Nah, dan kemudian kita siapkan plastik segitiga seperti ini ya. Ini khusus buat kalau bikin kue kering ya. Kita plastikin. Nah, setelah adonannya diplastikin, kita juga siapkan cetakannya ya. Terserah cetakan apa aja, yang penting bisa mencetak adonan ini ya. Ini juga saya pakai cetakan kue pie ya. Kita gunting ya ujungnya, kita percetin aja, diporocotin aja nih.
Dan ini bisa diratakan lagi ya adonannya, bisa dirapikan. Kan ini kekentalan adonannya. Adonan tadi menjadi 16 cup seperti ini ya. Atau mungkin tergantung cetakan, karena ini cetakannya tipis-tipis jadi dapat 16. Selanjutnya kita akan topping pakai keju parut ya di atasnya biar lebih keren lagi. Ini kejunya pas banget ya. Kemudian kita open dengan suhu 170 derajat ya biasanya. Dan kita akan open selama 40 menit. Nah, ini setelah di open 40 menit ya, kita siapkan paper cup seperti ini. Ini tinggal copot-copotin aja tuh. Keren banget ya. Ini kayak kue bolu jadul ya. Tuh, tinggal kemas aja seperti ini. Cantik banget ya. Sebelum dijual kita tes put dulu topping kejunya. Nah, dalamnya matang banget ya, sempurna. Aromanya tidak seperti dari tape ya, kayak kue-kue biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasa tapenya tidak terasa ya. Ini kue enak banget. Kalau dibilang ini bukan tape, ini orang percaya ya. Enak banget. Pokoknya yang suka resep ini, silakan subscribe channel ini, like, dan silakan share.